Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap ada dalam lindungannya. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung. Oke. Dimana sifat-sifat operasi hitung itu ada beberapa atau ada memiliki beberapa sifat. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari satu sifat dulu, yaitu sifat komutatif. Oke. Teman-teman, tahu tidak apa yang dimaksud dengan sifat komutatif? Nah, sifat komutatif yaitu artinya pertukaran. Ya, pertukaran. Di mana sifat komutatif hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Sedangkan untuk operasi hitung pembagian dan pengurangan itu tidak berlaku atau tidak bisa digunakan sifat komutatif, teman-teman. Oke, contohnya mudah sekali ya teman-teman ya. Kali ini saya akan memberikan contoh untuk sifat komutatif penjumlahan dan perkalian. Oke. Misalnya seperti ini. 4 ditambah 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan, karena pertukaran itu jadi dibalikin, artinya jadi 2 ditambah 4. Nah, ini namanya sifat komutatif. 4 tambah 2 itu berapa? 6. 2 tambah 4, 6. Nah, berarti pada penjumlahan itu memiliki sifat komutatif atau sifat komutatif berlaku pada penjumlahan. Jadi jawabannya di sini adalah 6. Seperti ini teman-teman ya. Nah, terus misalkan teman-teman akan menggabungkan dengan negatif positifnya juga bisa. Misalnya kayak gini. 4 ditambah negatif 2 sama dengan berapa? Berarti negatif 2 ditambah 4. Nah, sama aja teman-teman ya. 4 tambah negatif 2. Nah, lihat ke operasi hitung yang sebelumnya yang telah kita pelajari. 4 tambah negatif 2 itu ialah 2 dan negatif 2 ditambah 4 yaitu 2. Jadi jawabannya adalah 2 di sini ya. Oke. Mudah bukan? Oke. Lalu ada yang seperti ini lagi. Negatif 4 ditambah 2. Nah, berarti sifat komutatifnya yaitu 2 ditambah negatif 4. Nah, oke teman-teman. Di sini teman-teman harus tahu dulu bila mana ada tanda negatif bersebelahan dengan operasi hitung positif atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, tanda ini harus kita kurungi apa? Harus ada dalam kurung. Nah, kenapa? Kalau misalkan 2 ditambah kayak gini, itu nantinya membingungkan. Kalau seperti ini nantinya membingungkan ya teman-teman. Oleh karena itu untuk mempermudah, jadinya kita kasih tanda kurung. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, berarti negatif 4 tambah 2 itu berapa? Berarti negatif 2 di sini 2 ditambah negatif 4 itu juga sama dengan negatif 2. Jadi ini hasilnya negatif 2 karena berlaku pada penjumlahan. Ya, teman-teman ya. Satu lagi ya, teman-teman. Misalkan negatif 4 ditambah negatif 2. Nah, kalau seperti ini jawabannya juga sama, sifat komutatif, cuman yang tadinya dalam kurungnya
ada di depan, jadi yang tadinya yang di belakang ada dalam kurung, karena paling depan berarti nggak usah ada dalam kurung. Nah, negatif 2 ditambah negatif 4. Nah, kalau udah kayak gini ada dua tanda nih, tambah sama negatif atau positif ada negatif, berarti teman-teman tinggal kasih kurung aja ini. Nah, gitu ya. Teman-teman punya hutang 4 ditambah lagi hutangnya 2 berarti negatif 6. Yang ini juga sama, hutang 2 tambah lagi hutangnya 4 berarti negatif 6. Jadi jawabannya berapa teman-teman? Negatif 6. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah operasi hitung sifat komutatif yang berlaku pada penjumlahan. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi untuk sifat komutatif pada penjumlahan itu tinggal dibalik aja. 4 tambah 2 jadi 2 tambah 4. 4 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2 tambah 4. Nanti jawabannya sebelah sini. Begitu pula seterusnya. Walaupun di sini ada negatif. Oke, teman-teman. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang sifat komutatif pada perkalian. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat komutatif pada perkalian ya teman-teman. Contohnya juga sama seperti tadi. Kita contoh 1. Oke, di sini contoh 1 untuk nomor 1 pada perkalian ya. Jadi 5 dikali 3 sama dengan, karena komutatif jadi 3 dikali 5. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tinggal dibalik aja. Jadi 3 kali 5 itu berapa? 15. 5 kali 3 juga 15. Jadi jawabannya adalah di sini 15. Nah, itu. Hapus dulu ya. Tuh. 15. Contoh yang kedua. 5 dikali dalam kurung negatif 3 jadi sama dengan negatif 3 dikali 5. Oke. Jadi berapa? 5 kali negatif 3 dengan, ingat formula yang telah dibuat di video sebelumnya, bahwa positif kali positif sama dengan positif, negatif kali negatif sama dengan positif, negatif kali positif sama dengan negatif, dan positif kali negatif sama dengan negatif. Nah, berarti ini positif kali negatif, jawabannya negatif 15. Negatif 15. Jadi jawabannya adalah negatif 15. Itu ya teman-teman. Oke. Sorry, ini enggak kelihatan. Oke. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Tuh, misalkan seperti ini. Negatif 5 dikali 3. Jadinya berapa? 3 dikali dalam kurung negatif 5. Nah, nanti ini sama dengan juga. Nah, untuk membuktikannya seperti tadi ya teman-teman. Jadi negatif kali positif itu apa? Negatif, berarti negatif 5 kali 3 15. Negatif kali positif negatif 3 kali 5 15. Jadi jawabannya adalah negatif 15. Nah, seperti itu ya. Sekarang satu lagi ya teman-teman contohnya. Nah, contoh yang keempat. Sip. Nah, negatif 5 dikali dalam kurung negatif 3. Nah, yang membedakan yaitu adalah dalam kurungnya saja nantinya. Berarti yang di depannya adalah negatif 3 dikali dalam kurung negatif 5. Nah, negatif kali negatif hasilnya positif. 5 kali 3 15. Negatif kali negatif sama dengan positif. 5 kali 3 adalah 15. Nah, jadi jawabannya adalah 15. Nah, seperti itu aja ya teman-teman. Jadi cukup mudah untuk sifat operasi hitung komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Jika teman-teman masih belum bisa untuk mengalihkan, saya harap teman-teman belajar lagi dan hafalkan kalau bisa perkaliannya ya.
biar terbiasa. Nah, kenapa untuk pengurangan dan pembagian itu tidak dicontohkan? Karena di sini sifat pengurangan dan pembagian atau sifat komutatif pada pengurangan dan pembagian itu tidak bisa diterapkan. Oke, contohnya seperti ini. Nah, kita contohnya seperti yang ini aja. Kita tidak ada negatif dan positif, hanya bilang positif semua ya. Misalkan 4 dikurangi 2 apakah sama dengan 2 dikurangi 4? Seperti itu. 4 kurangi 2 itu sama dengan 2. Sedangkan 2 dikurangi 4 yaitu teman-teman punya uang 2, hutangnya 4. Jadi negatif 2. Nah, di sini yang membedakan yaitu tandanya teman-teman. Di sini positif dan di sini negatif. Jadi sifat komutatif pada operasi hitung pengurangan itu tidak berlaku. Nah, kalau tidak berlaku tandanya seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita ke pembagian ya teman-teman. 4 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 4. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita geser dulu. Nah, kalau 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Kalau 2 dibagi 4 itu sama dengan berapa teman-teman? 0,5. Jadi teman-teman nanti seperti ini kalau pembagian 2 bagi 4. 0, 20 kali 5. Nah, dari angkanya saja sudah jelas bahwa 4 dibagi 2 dan 2 dibagi 4 hasilnya sudah jelas berbeda. Oke, jadi pada pembagian juga tidak bisa diterapkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi sifat operasi hitung komutatif tidak berlaku pada operasi hitung pembagian dan pengurangan. Sedangkan sifat komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video yang dibuatnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.